Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Pemirsa Al-Amin TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim hendaknya memiliki sikap roja atau penuh harap sebagai penyeimbang dari sikap khauf atau takut. Orang yang memiliki rasa takut berlebihan bisa berdampak kepada keputusasaan. Nah, keputusasaan inilah perlu dinetralisir oleh yang namanya dengan sikap roja, penuh harap, optimisme. Namun dalam kesempatan yang baik ini kita akan lebih fokus kepada pembahasan tentang roja. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa itu roja? Roja artinya sikap seorang hamba menggantungkan harapan kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan, baik itu kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Kita ambil contoh kebaikan di dunia. Kita berharap agar Allah memberikan kita, mengkaruniakan kita akan kesehatan. Kesehatan ini suatu kebaikan. Kenapa? Karena dengan kesehatan itu kita bisa berkesempatan untuk beribadah dengan baik, kita bisa bekerja dengan optimal. Itulah harapan kita agar kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali kepada definisi tadi bahwa harapan kita hanya ditujukan kepada Allah semata. Kenapa? Bukankah Allah adalah zat yang maha pemurah? Bukankah Allah zat yang maha kaya? Bukankah Allah zat yang maha dermawan? Allah zat yang maha menepati janji. Itu hanya sebagian saja dari 99 nama Allah yang menjadi dasar, menjadi bukti yang kuat bahwa memang hanya Allah satu-satunya tempat kita berharap, tempat kita bergantung. Pemirsa Al-Amin yang dirahmati oleh Allah, untuk itu sikap kita sebagai seorang mukmin hendaknya berbaik sangka kepada Allah. Karena apa? Karena prasangka kita kepada Allah itu adalah refleksi dari prasangka Allah terhadap kita. Dalam sebuah hadis disebut, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku Allah ini bersama dengan prasangka hambaku kepadaku. Jadi kalau kita berprasangka baik pada Allah, maka juga demikian dengan Allah. Begitu sebaliknya. Kalau kita berprasangka baik, maka insya Allah kebaikan itu akan datang kepada kita. Tapi perlu diingat bahwa kebaikan itu akan datang jika kita mengikuti dengan melakukan sunnatullahnya, melakukan sebab-sebab apa yang bisa mendatangkan kebaikan itu. Sebagai contoh, kita ingin mendapatkan nilai ujian yang baik, maka di samping kita berharap kepada Allah semata, tapi kita juga melakukan belajar. Belajar ini salah satu usaha yaitu dalam mewujudkan tujuan yang kita harapkan, kebaikan yang kita harapkan. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, namun sayangnya ini problem besar bagi kita. Masih ada beberapa hamba Allah yang ditengarai itu memiliki beberapa indikasi sifat roja yang lemah, sikap roja yang masih lemah. Setidaknya ada 3 bukti yang bisa kita sampaikan di sini.
Yang pertama, masih ada hamba Allah yang berharap kepada bosnya, kepada atasannya, berharap kepada pedagang yang kaya, pejabatnya, dan lain sebagainya. Padahal kita ini diminta hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahus Samad, Allah adalah tempat bergantung. Ya. Bahkan di ayat lain dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabtahu indallahir rizq. Maka mintalah kamu rizki kepada Allah, bukan kepada atasan kamu, bukan kepada pejabat, bukan kepada pedagang yang kaya dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah masih ada hamba Allah yang iri, yang hasad, yang dengki dengan saudara-saudara orang lain yang diberikan Allah kenikmatan lebih. Padahal memang itu kehendak Allah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tatamannau ma faddalallah bihi ba'dakum ala ba'din. Janganlah engkau iri hati, ya, dengan pemberian Allah, karunia Allah yang Allah lebihkan antara satu dengan yang lain. Was'alullah min fadlih. Mintalah keutamaan itu kepada Allah, mintalah rizki itu kepada Allah. Kenapa kita tidak perlu iri? Karena kita semua tahu bahwa setiap orang sudah ditentukan oleh Allah rizkinya masing-masing. Tugas kita hanya bersyukur atas apa yang Allah sudah berikan. Kemudian yang ketiga, masih ada hamba Allah yang bersikap pesimis, tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal pertolongan Allah itu nyata. Tidak yakinnya begini, dia masih berharap kepada harta benda, dia masih berharap kepada uang. Apakah uang itu tidak penting? Ya, uang itu penting, tapi uang bukan tujuan utama dalam kehidupan kita. Yang diajarkan oleh Islam adalah kita diminta untuk menjadikan akhirat menjadi tujuan utama kita. Bahwa uang, harta benda itu hanya sarana saja. Karena janji Allah, siapa yang memperhatikan akhiratnya, maka dunia itu akan datang kepada kita dengan hina. Bayangkan, sekali lagi, dunia akan datang kepada kita dengan hina. Sebagaimana dalam surat At-Talaq disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dipermudah urusannya, akan diberikan rizki dari arah yang tidak terduga. Ini artinya apa? Kalau kita memikirkan ketakwaan kita kepada Allah, maka insya Allah dunia itu akan datang dengan sendirinya kepada kita. Tentunya dengan melakukan sebab-sebab yang bisa mendatangkan rizki itu. Pemirsa Al-Amin yang dirahmati oleh Allah, akhir kata, apa yang bisa kita lakukan hari ini dan seterusnya adalah jangan pernah berhenti, berputus asa dari berharap pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dalam situasi COVID seperti ini. Terus berprasangka baik kepada Allah. Allah sedang menguji kita. Allah sedang memberikan sentilan kepada kita agar kita tidak berhenti berharap, agar kita terus memelihara, bukan sekedar memiliki tapi memelihara sikap roja ini, memohon pertolongan kepada Allah yang tentunya diikuti, ya, permohonan itu diikuti dengan ikhtiar yang bisa menjadi sebab tercapainya tujuan, seperti yang sudah kami sampaikan tadi. Apa? Ya, kita berikhtiar agar kita tetap sehat. Pemerintah sudah melakukan vaksin, ya. Kemudian kita ikuti itu. Kemudian ada gerakan 5M, ya. Itu juga kita ikuti. Itu semua adalah bagian dari ikhtiar-ikhtiar kemanusiaan dalam rangka memastikan kita menjadi pribadi Allah yang sehat, yang terhindar dari COVID
sehingga kita bisa beribadah dengan baik kepada Allah. Demikian, mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita dan merahmati kita dimanapun kita berada. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.